Perkenalkan, nama saya Putri Pamundi. Saya baru saja melaksanakan ikrar di Mu'alaf Center Yogyakarta. Terima kasih karena telah memfasilitasi saya untuk dapat memeluk agama Islam. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk saya dan kedepannya semakin mendekatkan diri ke Allah. Saya tahu Mu'alaf Center Yogyakarta dari website. Untuk Mu'alaf Center Yogyakarta, melihat dari websitenya saya semakin yakin. Akhirnya saya menghubungi Mu'alaf Center Yogyakarta. Ternyata prosesnya juga mudah. Kesannya di sini baik, saya juga diterima baik. Kemudian prosesnya juga cepat, nyaman, tidak merasa terintimidasi atau apa. Jadi saya sangat bersyukur. Terima kasih Mu'alaf Center Yogyakarta. Mbak Putri pegang satu. Sudah ya, tidak ada yang ditunggu lagi. Iya. Oke, kita mulai ya. Kemarin berapa banyak kamu kamera ya. Backup aja kan, sini aja. Sudah? Oke, kita mulai ya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ya, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat ihsan. Kita bisa berkumpul pada sore hari ini di Gedung Dakwah Mu'alaf Center Yogyakarta. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kelak kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya kedatangan tamu Mbak Putri Pamundi ya. Beliau seorang Katolik yang hari ini niatnya mau Masuk Islam atau syahadat ya, ikrar syahadat. Sebelumnya saya tanya dulu Mbak Putri, apakah ada paksaan? Tidak ada sama sekali. Tidak ada ya? Yang hadir di sini tidak ada yang memaksa ya? Tidak ada. Tidak ada. Atas keinginan sendiri. Iya. Baik. Sudah siap? Sudah yakin? Sudah siap dan yakin. Saya tuntun untuk prosesi ikrarnya. Nanti Mbak Putri bisa baca dulu surat pernyataannya dari sini ya. Iya. Ini dibaca. Ini tidak usah. Ini nanti dibaca sampai sini. Iya. Untuk 2 kalimat syahadatnya nanti saya tuntun. Mbak Putri ikuti saya. Jadi saya dulu, setelah itu Mbak Putri mengikuti. Pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Itu ya. Sudah paham ya? Iya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Putri Pamundi, tempat tanggal lahir Kulon Progo 31 Agustus 1996, alamat pekerjaan pelajar mahasiswa, agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Selasa, tanggal 9 Syawal 1446 Hijriah atau 8 April 2025
Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mbak Putri ikuti saya pelan-pelan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Dilanjutkan sedikit lagi, satu paragraf lagi. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selamat Mbak Putri. Terima kasih. Selamat datang keluarga baru. Mungkin temannya mau memberikan selamat, boleh? Putri. Masnya enggak usah. Tidak usah. Selamat ya Mbak Putri ya. Selamat datang. Ini tadi mungkin prosesinya cukup singkat ya kita ya. Cuma mungkin baca hanya 1 lembar kertas ini tadi. Dan hanya 2 kalimat syahadat tadi. Bukan hanya ya, tapi memang ini menjadi salah satu syarat dari seorang yang hendak kembali ke dalam fitrahnya ya, agama Islam gitu. Ini pintu gerbang pertama untuk Mbak Putri. Yang selanjutnya Mbak Putri berkewajiban menjalankan tadi perintah dan syariat Islam. Islam itu ada rukun Islam. Yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ada 5. Nah Mbak Putri tadi sudah melalui yang pertama, sudah syahadat. Setelah ini berarti wajib menjalankan sholat. Nanti berarti sholat maghrib ya, sudah menjalankan, sudah siap-siap nanti untuk sholat maghrib. Belum bisa bacanya Mbak, nggak apa-apa, gerakannya dulu ya, nanti gerakannya dihafal. Belum bisa Mbak, ikut jamaah ya, ikut teman, ikut ke masjid dulu ya, karena kalau sendiri belum bisa gitu ya. Nanti insya Allah dari kami ada bimbingan, ada diajarin juga caranya. Nanti pelan-pelan bisa mulai belajar, begitu ya. Gitu. Gimana perasaannya sekarang? Campur aduk. Ya, alhamdulillah. Senang ya tapi ya, happy ya. Sebelumnya memang ini ya, sudah izin ke orang tua? Sudah dibicarakan dengan orang tua. Alhamdulillah orang tua juga sangat terbuka. Sangat langsung. Ya sudah, kalau sudah mantap di hati, sudah ikhlas, sudah silahkan. Oh gitu. Alhamdulillah ya, karena tidak semua teman-teman yang mau masuk Islam atau mualaf tuh respon orang tua sama gitu ya. Ada beberapa yang mungkin responnya berbeda gitu dan butuh perjuangan, tapi alhamdulillah orang tua Mbak Putri mengizinkan dan tidak ada kendala sampai hari ini bisa terlaksana ya. Dulu aktif di gereja nggak? Waktu sekolah, karena kebetulan kalau SD masuk sekolah Katolik juga, TK juga, iya. Jadi sempat aktif, cuma setelah masuk SMP, SMA sudah mulai jarang. Iya. Baik. Kalau di Jogja, gerejanya di mana? Kalau saya lagi di Jogja biasanya di Kota Baru. Kalau di ini? Kalau di Wates ada gereja Katolik Wates. Gereja Katolik Wates, baik. Oke. Kenapa kok tertarik dengan Islam awalnya? Kebetulan karena sering teman-teman juga kebanyakan malah Muslim. Jadi apalagi sekarang satu kantor hampir setiap hari bareng, terus ngelihat mereka sholat jamaah, melihat rutinitasnya ya. Terus sharing juga. Jadi mulai apa ya, dari kok
kok indah gitu. Terus mulai dari obrolan terus ternyata baik ya gitu, karena kan kadang di luar kan pemberitaannya kadang kurang ternyata maksudnya teman-teman saya pun karena saya beragama non muslim tapi mereka semua juga baik ke saya gitu loh. Jadi itu saya juga tersentuh gitu. Sudah melakukan apa dengan Mbak Putri sampai beliau tersentuh ya? Coba saya diajarin gitu. Apa? Kenapa? Karena dia minoritas banget ya? Enggak ya? Kenapa kok ini mau bantu atau memang sehari-hari ya seperti itu sehari-hari. gitu ya? Terus ada pengajian kadang iseng pada ikut pengajian Mbak gitu. diajak ikut pengajian. Insya Allah ini hidayah dari Allah. Memang jalannya seperti ini ya. Dan dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa, teman-teman yang luar biasa. Akhirnya Mbak Putri juga bisa mantap ya untuk memutuskan menjadi seorang muslimah. Silakan ditandatangan. Ini nanti namanya di atas kertas ini, di atas garis ini, sama tanda tangannya kena materai separuh ya. Oh iya. Gitu. Sudah. Untuk saksi dari teman-teman, siapa yang mau mewakili? Karena satu tanda tangan saja ya, tidak bisa 4. Kapan menyampaikan ke teman-teman kalau mau syahadat? Belum lama sebetulnya. Belum lama. Kalau menyampaikan benar-benar, kayaknya ini waktunya untuk syahadat belum lama. Cuman kalau tertarik, kepengennya tuh kok kayaknya pengen ya belajar gitu. Itu udah dari sebelum-sebelumnya. Sudah lama ya. Gitu. Sudah. Baik. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan untuk Mbak Putri? Jadi saksi loh ya. Jadi saksi kunci hari ini bisa menyaksikan Mbak Putri syahadat. Gimana? Ada yang mau wakili? Ayo boleh. Silakan bisa dipakai mikrofonnya. Saya pegang aja nggak apa-apa. Oke. Ya gitu. Ya, kalau dariku selamat datang Mbak Putri ke Islam. Semoga perjalanan ke depan Mbak Putri dimudahkan buat belajar Islam, terus semakin diyakinkan. Dan ya, semoga Mbak Putri selalu menemukan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi di dalam Islam. Itu sih. Satu-satu silakan. Silakan. Buat Putri, selamat datang ke Islam. Semoga harapannya sih Putri bisa terus menemukan kalau Islam itu memang indah, Islam itu baik, dan diberi keberkahan banyak-banyak lah habis ini. Ya, buat Putri, selamat datang di Islam. Semoga bisa mendapat berkah, mendapat tuntunan dari teman-teman mungkin yang terdekat, sama mungkin belajarnya terus diperdalam pelan-pelan. Kalau misal emang nanti butuh bantuan, teman-teman juga pasti terbuka buat belajar bareng-bareng gitu. Itu aja sih. Sebenarnya ngulang aja ya. Mempertegas ya, intinya sama sebenarnya. Ya, semoga dimudahkan, dilancarkan.
dimudahkan segalanya, belajar Islamnya, terus ya berkah nanti. Berarti kan setelah ini kan apapun yang dilakukan kan sebagai orang Islam sekarang, bukan sebagai orang yang lain gitu. Jadi semoga menjadi nilai berkah buat ke depan apapun yang dijalankan. Ya. Tuh, sudah dihujani banyak doa ya dari teman-teman. Mudah-mudahan yang terbaik ya untuk Mbak Putri setelah ini. Dan pesan saya, pesan kami, di dalam Al-Quran itu dikatakan begini, seseorang itu belum dikatakan beriman sebelum ia diuji. Artinya setelah Mbak Putri masuk Islam pun bukan berarti hidup Mbak Putri lantas Islam menjanjikan akan tenang terus, baik terus, tidak ya. Justru ujian iman itu pasti akan terus datang, termasuk ujian hidup ya. Tapi Allah juga berjanji di surat yang lain, di setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, dan itu diulang 2 kali gitu ya. Jadi kalaupun Mbak Putri nanti setelah ini mendapatkan ujian, yakin dan percaya bahwa Allah itu pasti akan tolong. Udah satu paket. Allah kalau kasih ujian pasti ada jalan keluarnya gitu ya. Itu yang diajarkan dalam Islam. Sungguh mulia, sungguh indah gitu ya. Jadi kalau framing di luar Islam itu yang barbar, anarkis, tidak ada cinta kasih, penuh kekerasan, itu salah. Justru di dalam Islam itu kalau kita mau pelajari lebih dalam, isinya tuh luar biasa. Isinya sangat luar biasa. Pelan-pelan nanti dibaca gitu ya. Nanti bacanya tidak lagi Alkitab tapi Al-Quran gitu. Jadi mudah-mudahan setelah ini apapun yang jadi keinginan, planning, rencana ke depannya Allah mudahkan. Kalaupun ada ujian, Mbak Putri sanggup dan pasti bisa melewatinya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu itu melebihi kemampuan dari hambanya. Begitu ya. Jadi ini yang perlu diingat. Dan di momen ini pun setelah syahadat, Mbak Putri ini seperti kembali terlahir, seperti bayi yang baru lahir. Dosanya diampuni semua, dihilangkan semuanya, tapi kebaikan-kebaikannya insya Allah tetap disimpan gitu ya. Jadi setelah ini berhati-hati, kalau mau menjalankan sesuatu atau apa, kalau memang itu salah jangan diterobos lagi, jangan diterjang lagi gitu, harus bisa ngerem. Karena posisinya sekarang Mbak Putri ini benar-benar Masya Allah ya, kayak ya itu tadi seperti bayi yang baru lahir, belum ada dosa gitu ya. Banyak-banyak doa, karena ini kalau doa tuh orang yang baru masuk Islam katanya tanpa hijab, jadi langsung ke Allah gitu ya. Ini nanti mau titip doa ya. Langsung ya. Doain aku ya besok naik gaji gitu ya. Doa bersama ya. Gitu ya Mbak Putri, mungkin itu sedikit nasihat dari apa? Bosnya ada di sini. Ada ya. Jadi itu yang kami sampaikan untuk Mbak Putri. Mudah-mudahan ini tidak jadi pertemuan pertama dan terakhir. Tapi insya Allah mudah-mudahan Mbak Putri bisa balik lagi ke sini di kondisi yang lebih baik lagi, dengan semangat belajar yang juga tinggi, begitu ya. Karena ilmu itu sampai mati pun kita nggak akan bisa serap semuanya. Pasti terus ilmu tuh terus ada, termasuk ilmu agama. Gitu ya. Jadi jangan bosan, pesan saya tetap belajar. Sedikit-sedikit nggak apa-apa. Nggak perlu nanti, Mbak, abis ini saya harus belajar baca Quran. Nggak, ntar dulu. Ntar dulu ya, ada step by stepnya gitu ya. Pelan, jangan langsung ngebut gitu ya. Pelan-pelan gitu. Sholatnya dulu, gerakannya dulu tadi saya bilang. Belum bisa bacanya, diganti dengan kalimat Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Diikuti dengan kalimat seperti itu, lafaz-lafaz Allah bisa diucapkan. Nanti sambil belajar menghafal surat yang lain. Nanti teman-teman mungkin bisa bantu. Kalau Mbak Putri belum bisa ke sini, nanti sama teman-teman enggak apa-apa. Gitu ya? Iya. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih karena sudah memfasilitasi saya untuk bisa masuk ke Islam. Semoga menjadi berkah untuk
kita semua, untuk Mu'alaf Center juga karena sudah mau membantu saya semakin mendekatkan saya dengan Allah. Amin, amin, insya Allah. Insya Allah. Tahu Mu'alaf Center Yogyakarta dari mana? Saya cari-cari memang. Searching. Iya, searching, kemudian lihat sepertinya di sini sudah banyak juga kalau dari websitenya, jadi kayaknya yakin untuk kesini, memilih di sini, gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Putri. Mungkin last statement ya, closing statement dari Mbak Putri sendiri. Mungkin di luar sana masih banyak teman-teman kita yang posisinya sama gitu, pengen masuk Islam tapi masih maju mundur gitu ya. Apa yang mau Mbak Putri sampaikan? Kalau diri kita itu sudah merasa kok kepingin tapi gimana caranya, itu sebenarnya udah pertanda menurut saya. Jadi kalau memang sudah ada keinginan seperti itu, cari tahu, belajar. Jadi nanti pasti akan jalannya juga akan gimana ya? Kalau saya itu mikirnya, saya sudah merasa seperti itu, berarti Allah tuh juga sudah mendekat ke saya. Jadi sudah saya juga iya. Jadi kalau kita menyatakan insya Allah nanti jalannya juga akan lebih cepat. Artinya saat kita sudah tahu ini memang pilihan yang paling benar, ya ndak usah ragu gitu ya, dijalankan gitu. Baik, terima kasih Mbak Putri sudah berbagi, sudah sharing, sudah banyak cerita juga gitu ya. Berapa bersaudara Mbak Putri? 3. Masih Katolik semua ya? Masih Katolik semua. Cuman kakak sudah wafat bukan? Sudah ada. Jadi masih ada 1 cowok saya. Oh, paling terakhir. Oh iya. Ya, mudah-mudahan ya pesan kami juga untuk Mbak Putri tetap berbuat baik ke keluarga walaupun berbeda keyakinan, karena bagaimanapun orang tua ini kan sosok yang kita tetap harus hormati ya Mbak Putri ya. Selama orang tua tidak mengajak kita kepada menduakan Allah, tetap Mbak Putri harus bisa menjalankan perannya sebagai seorang anak begitu ya. Selama orang tua pengen ini dan pengen itu dan Mbak Putri bisa memberikan, ya sebisa mungkin memberikan gitu ya, kasih sayang. Tunjukkan bahwa setelah Mbak Putri masuk Islam, Mbak Putri tidak berubah menjadi orang lain tapi menjadi versi terbaiknya Mbak Putri gitu. Supaya orang tua juga tergerak hatinya gitu ya. Siapa tahu ya jadi pintu hidayah juga untuk orang tua dan saudara yang lain. Gitu, amin. Jadi mungkin itu ya. Sekali lagi terima kasih untuk yang mengantar juga. Kami dari tim Mu'alaf Center Yogyakarta mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dari awal penyambutan sampai akhir prosesi. Saya ada yang kelupaan ini. Ada bingkisan atau kenang-kenangan ya untuk Mbak Putri dari kami. Ada sajadah, ada Quran, ada buku Iqra, ada beberapa lah. Ini juga ada buku zikir pagi petang, nanti bisa dibaca ya. Lalu juga ada buku panduan hijrah. Nah di sini nanti ada tata cara wudhu, sholat, gerakannya dan bacaannya. Bacaannya ada Latinnya, jadi lebih mudah untuk dihafal gitu ya. Nanti pelan-pelan bisa dipelajari. Dan nanti kalau bimbingan ke sini ini dibawa, atau mungkin sama teman-teman nanti ini bisa dijadikan panduan ya untuk belajar. Jadi nggak bingung mulai dari mana ngajarinnya gitu. Saya masukkan ke sini. Ini juga ada Al-Quran dari aku, Agen Kebaikan Umat. Ini juga ada buku Iqra, tapi ini nanti pelan-pelan ya belajarnya ya. Sholatnya dulu. Silahkan, bisa diterima. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, saya cukupkan. Alhamdulillah prosesi pensyahadatan sore ini bisa berjalan dengan lancar. Semua karena Allah dan kami hanya sebagai wasilah atau perantara. Mudah-mudahan Mbak Putri istiqomah, kafah menjalankan segala perintah dan syariat Islam ke depannya.
Untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendukung dan support dakwah dari Yayasan Mu'alaf Center Yogyakarta. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan baik di dunia maupun akhirat. Akhir kata, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin post di akun kami ya. Oh ya, boleh. Oh iya. Sini. Ini bingkisan Ramadan ya, walaupun udah lewat Ramadan ya, udah Lebaran. Tapi mohon maaf, ini yang dikasih Mbak Putri doang. Gak maaf ya. Mohon maaf. Nanti bagi-bagi ya. Ada teh ini bisa bareng-bareng. Nanti teh bareng. Silakan.